Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada video kali ini loh, mesin yang di request orang ya, video yang ditunggu-tunggu, mesin bulldozer atau spinner karpet yang versi rumah tangga atau versi 330 yang sudah menggunakan shock absorber atau peredam getaran untuk unbalancing yang berlebih. Intinya getarannya yang berlebih, dia bisa keredam dengan shock absorber versi terbaru sesuai request dari pelanggan. Kedua mesin ini mesinnya sama ya, mesinnya sama. Ukuran panjangnya sama, diameternya sama. Nanti akan kita tes seperti apa bedanya. Yang satu sudah menggunakan shock absorber atau peredam getaran atau reduce getaran berlebih ketika terjadi unbalancing. Ini yang ada di kanan saya ini sudah menggunakan shock absorber atau peredam getaran sesuai video seperti ini. Kelihatan gagah, kelihatan menarik, reduksi terhadap getaran berlebih akan semakin bagus. Lompat-lompatnya tidak ada lagi kalau dengan mesin spinner versi 330 yang sudah memakai shock absorber sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau yang sebelah kiri saya ini sama, dia tapi belum menggunakan shock absorber. Bedanya di mana? Salah satunya hanya di reduce dari getaran atau dari lompatan atau reduksi dari getaran yang berlebih akibat ketidakseimbangan karpet ketika ngembang. Lipatannya berbeda, ngembangnya gagal. Ya, itu akan goyang-goyang atau sampai lompat-lompat pindah tempat kalau tidak menggunakan shock absorber. Tapi kalau sudah menggunakan yang ada di tangan kanan saya ini, yang di kanan saya ini sudah menggunakan shock absorber, itu reduce getaran, reduksi getarannya sangat bagus. Dia hanya goyang-goyang mengikuti tanpa melawan getaran, tapi akan mengurangi getaran yang ada di mesin. Jadi lebih nyaman, lebih enak digunakan yang versi shock absorber. Videonya akan saya tampilkan nanti agak ekstrim. Ikuti terus video dari Yusima Teknik. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima agar kita semangat untuk konten memberi manfaatnya. Ya, segera kita demokan ya, uji coba mesin bulldozer. Ya, ini yang ditunggu-tunggu yang agak ekstrim, jangan tirukan di rumah. Kita tambahi 3 paving block ya, 3 ini. 3 paving block seberat 8,4 kg ya, 8,4 kg ya. 3 paving block, ini pavingnya, kita masukkan ke dalam spinner dengan adanya karpet. Seperti apa respon mesinnya? Senaja kita bikin error, kita bikin goncang-goncang, kita pengen lihat respon mesin seperti apa yang sebelah kiri, seperti apa yang sebelah kanan. Yang menggunakan shock absorber seperti apa, yang tanpa menggunakan shock absorber seperti apa. Ketika dia terjadi unbalancing atau karpet tidak seimbang ngembangnya, atau lompat-lompat atau getar berlebih seperti apa. Ya, kita tambahi dengan 3 paving block. Ayo dibantu, jangan tirukan adegan ini. Tanpa kita potong videonya, ayo nyala, kanan dan kiri, respon mesin seperti apa kita lihat. 3 paving block ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, airnya sudah keluar, 3 paving block untuk uji coba mesin. Kita lihat seperti ini hasilnya, sama-sama halus kalau 3. Kalau nanti masih kurang, kita tambahi kasih 4 paving block setelah ini ya. Kita coba dengan kita tambahi 4 paving block, ini masih bisa seimbang. Bulldozer Yusima sama-sama yang tanpa shock absorber, dia juga gerak-gerak, tapi ini nggak goyang. Ini sama-sama muter, ya. Airnya sudah keluar, airnya ada paving block. Stop, matikan. Kita tarik karpetnya, kita tambahi lagi. Belum terjadi goncangan yang lebih. Ya, ini ketika mati, ini agak goyang-goyang, ini juga agak goyang-goyang, ada suaranya itu. Ada suaranya, langsung dibuka. Tunjukkan pavingnya tanpa ada potongan video ini ya. Kita buka coba. Kita buka, nanti kita tambahi 4 paving block ya. Kita coba dengan 4 paving block. Kita perlihatkan di sini ya. Ini ya ada 3. Yang satunya sama-sama ada 3 paving block. Belum bergetar, kita tambahi dengan 4 paving block seperti apa. Kita lihat videonya setelah ini. Ya, ini
setelah tadi kita coba dengan 3 paving masih belum goyang, sekarang ini kita jadi 5, ya agak ekstrim. 5 paving block masuk ke dalam mesin yang beratnya 14 kg, agak ekstrim ya. Unbalancingnya dia 14 kg. Ini tujuannya memang kita bikin dia nggak bisa ngembang biar terjadi kelompatan. Kalau ada lompatan itu seperti apa? Ayo tolong dibantu. Ya ini ya videonya tanpa kita potong. Saya pun juga belum pernah nyoba sampai ada 5 karpet. Nanti respon mesinnya seperti apa? Kita lihat. Ya kita lihat seperti apa ini. Saya juga nggak tahu seperti apa ini ya, jangan tirukan video ini. 5 paving block ke dalam mesin spinner bulldozer dari Yusima. Ya, ayo gas, coba, ayo sama-sama jalan, kita lihat sama-sama berputar, Ini sudah mulai goyang, ya, sama-sama nggak bisa memberi instruksi yang lebih, sama-sama masih diam, nggak mau goyang, ya, nggak mau digoyang. Jadi nggak mau, tetap nggak mau. Ada 5 paving block di dalam mesin, ya mesinnya masih kondisi diam, belum bisa lompat-lompat. Bagaimana cara menggoyangnya ya? Setelah ini kita coba nanti dengan adanya karpet berlebih kita tali aja. Ini masih belum bisa goyang ya. Ini masih belum bisa goyang yang parah. Coba kalau dimatikan, matikan bareng. Ya, biasanya kalau dimatikan dia akan lompat-lompat. Ya, ini kita lihat. Ya. Dia tetap belum bisa menggoyang karpetnya agar parah. Ya, sama-sama nggak goyang. Ya, ini kita akan coba lagi sekarang ini nanti. Ya, ini yang versi shock absorber itu seperti ini. Kalau ada goncangan, ya, ini bisa mengikuti. Ini. Ya, tapi kalau yang tanpa shock, ya ini dengan berat saya ini, dia ini melawan. Ya, ini responnya bagaimana kalau kita tambahi 2 paving block ada di dalam mesin. Ya, 2 paving block ada di dalam mesin, kita running, ya, respon mesinnya seperti apa? Ayo, ini 2 karpet kita tumpuk, kita kasih di dalamnya 2 paving block. Karpetnya nanti kita lipat. Tujuannya apa? Biar dia unbalancing atau getar berlebih atau tidak imbang. Dilipat dulu, setelah itu dikasih paving, ya, dilipat dulu, setelah itu dikasih paving di dalamnya. Tujuannya apa itu loh? Saya pengen tahu respon mesin bagaimana ketika terjadi unbalancing. Cara masuknya dibalik ya, jangan lupa kebalik, jangan ikuti instruksi biar dia nggak bisa ngembang. Ya, ini 2 paving block kita masukkan, sudah kebalik ya karpetnya. Oke, tutup. Nah, ini kita lihat seperti apa respon mesin. Jangan di skip videonya. Jangan tirukan video ini, berbahaya. 2 paving block ada di dalam mesin, ya ada di dalam mesin. Respon mesin seperti apa, yang kiri, yang kanan seperti apa. Ikuti instruksi saya. Kalau saya suruh matikan, kalau saya suruh hidupkan. Ayo persiapan ya, siap. Ayo nyalakan. 2 paving block ada di dalam mesin. Satunya sudah bisa mengikuti, ya goyang-goyang aman, nggak sampai lompat. Yang satunya, ya ini. Bisa dilihat ya, respon mesinnya seperti apa. Sama-sama dengan berat yang sama. Yang satu, goyangnya lebih mengikuti, lebih semut, lebih bisa meredam, mereduksi getaran yang berlebih. Yang satunya seperti ini. Dia agak lompat-lompat karena tidak ada yang mereduksi karpet. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau pakai shock absorber, goyangannya itu apa ya, diredam, tidak menentang, mengikuti getaran karpet. Kalau yang sebelah ini bisa dilihat ya, sama-sama ada 2 paving block ada di dalam mesin. Responnya berbeda. Seperti inilah bedanya. Mau pilih yang kiri atau yang kanan, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini lompat-lompat sedikit. Kalau semakin parah, ini semakin lompat-lompat dia. Kalau ini, dia goyang-goyang mengikuti. Ya, bisa dilihat kan ya, getarannya, perbedaannya, ini kelihatan. Ini lebih, ini mulai pindah. Kalau yang ini, dia hanya stay di tempat. Stay di tempat, dia mengikuti. Kalau ikuti instruksi saya, kalau nanti dimatikan, ini sampai lompat. Ini nanti akan pindah. Kalau ini nanti akan goyang-goyang. Ya, jangan di skip videonya. Setelah ini saya matikan, airnya sudah tiris, kita matikan, kita lihat respon ketika dia mati seperti apa.
Kalau nyoba mesin jangan tanggung-tanggung, jangan tirukan adegan ini di rumah, berbahaya. Bisa tabungnya ini meleok, melengkung, patah, bahaya ya, ingat ya. Ini kita lihat. Sekarang siap-siap dimatikan, siap-siap dimatikan. Ketika mati, ini pasti lompat, ini nanti stay. Kita lihat ya, matikan. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat mesin responnya seperti apa. Ya, ambil momen ini, ambil momen ini. Yang satunya seperti ini, cukup goyang-goyang mengikuti dan direduksi oleh namanya shock absorber. Inilah perbedaan yang signifikan ketika terjadi kegagalan ngembang, karpet yang tidak seimbang, yang tidak balance, atau dia belum ngembang sudah muter-putaran tinggi, respon mesin seperti ini. Ya, itu cukup menjelaskan. Dari video ini sudah kelihatan ketangkep seperti apa. Dengan berat yang sama, mesin yang sama, putaran yang sama, putarannya sama, beratnya sama, di dalamnya ada 2 paving. Ayo dibantu, dibuka. Tunjukkan pavingnya. Ketika karpet dibuka, tunjukkan pavingnya. Hati-hati, tunjukkan pavingnya. Di sini, ya, ini tanpa kita potong video bagian ini, kita tunjukkan seperti apa. Pelan-pelan, bareng-bareng ya, dibuka bareng-bareng. Ayo, satunya, ya, satunya pavingnya di mana ada 2 paving yang beratnya, ini tadi 2 paving itu sekitar 5,4 kg 2 paving ini. Goyangannya seperti ini. Ini tetap stay di tempat ini. Posisinya sudah berubah. Itulah sekilas penjelasan tentang mesin bulldozer dari Yushima. Ketika terjadi kegagalan atau tidak seimbang, respon mesin yang pakai shock absorber seperti ini tadi, video yang awal tadi. Kalau yang tanpa shock absorber seperti video tadi. Tapi kalau sama-sama seimbang, karpetnya ngembangnya bagus, ya nggak gerak seperti ini, dia diam. Ya diam. Ketika balance-nya bagus, ngembangnya karpet bagus, ini diam mesin ini, sama-sama diam. Tapi respon lebih bagus ketika dia tidak seimbang. Ketika ngembangnya karpet itu sulit atau tidak nempel, yang ini juaranya. Apa? Mereduksi getaran bisa lebih bagus. Dia tidak menentang, tapi mengikuti lalu mereduksi, mengurangi getaran lompat-lompatnya. Dari segi mesin, ini lebih cocok. Ya, bearingnya lebih bagus, lebih awet lifetime-nya karena apa? Dia tidak melawan getaran yang ditimbulkan akibat unbalancing. Dia mengikuti setelah itu mereduksi. Kalau yang bagian ini itu menentang. Karena nggak ada yang mereduksi hanya bagian ban saja. Ya, bagian ban. Ini yang mereduksi hanya mengurangi, tidak bisa mereduksi. Kalau ini kan dia mereduksi karena ada shock absorbernya, ada spring yang dia ada hidrolik atau dia untuk meredam. Ketika dipentalkan dia dihisap, ya diredam, direduksi. Ya ini perbedaannya di sini penjelasannya. Ya ini yang bulldozer rumah tangga yang 330 versi shock absorber kita akan uji coba dengan karpet Turki. Karpet yang super tebal dengan ukuran 3 x 4 meter. Ini nanti pasti akan agak goyang. Karena apa? Jumlah lipatannya berbeda. Nanti saya tunjukkan ketika sudah ngembang. Ya, dari pengalaman kita dia pasti akan lebih goyang dibanding yang lainnya. Karena jumlah lipatannya itu nanti akan berbeda. Yang separuhnya ada yang 3, ada yang 4. Biasanya seperti itu. Ya, ikuti video ini. Ini kita demokan yang versi shock absorber ketika dipakai untuk spinner nyepinner karpet yang Turki 3 x 4 responnya seperti apa. Mesin bulldozer ini juga sudah dilengkapi dengan program multi speed. Kecepatannya akan meningkat setelah 2 menit. 2 menit untuk pembilasan, 3 menit untuk proses pengeringan. Jadi 2 menit itu pertama putaran sedang, 3 menit putaran tertingginya. Agar karpetnya bisa lebih mudah ngembangnya, daya listriknya bisa lebih irit. Inilah bulldozer. Baik yang versi heavy duty atau versi heavy duty shock absorber itu sudah menggunakan program multi speed. Ya, ini sebentar lagi kita demokan. Ayo tolong dibantu. Ini karpet Turki basah kuyup setelah dicuci. Nah, ini kita keringkan dengan mesin pengering yang versi shock absorber. Ya, ini kita lihat. Ini sudah ditutup, persiapan dinyalakan. Nyalakannya tinggal tombol start aja. Ayo nyalakan, sudah. Ini kita lihat respon mesinnya seperti apa. Dia meliuk-liuk mengikuti seperti ini. Meliuk-liuk seperti ini. Ya, kita lihat. Dan airnya langsung keluar dari bawah itu pasti banyak. Ya, ini airnya langsung bior keluar dari 2 lubang, pintunya rapat. Ya,
goyang-goyangannya halus mengikuti, tidak ada kebocoran, bisa dibilas dengan air yang mengalir lewat lubang input. Ini kelebihannya. Semua bulldozer dari Yusima versi apapun sudah menggunakan lubang bilas air bersih. Bisa dibilas dengan air bersih lewat lubang ini. Ya, ini ada lubangnya. Airnya keluar seperti itu. 2 menit untuk proses pembilasan. Setelah 2 menit, mesinnya akan berputar paling tinggi. Versi tertingginya. Ya, ini dilihat. Jadi, goyang-goyang menyesuaikan dia seperti ini. Kita tunggu aja. Setelah 2 menit, ini nanti akan putarannya akan jauh lebih tinggi. Ini sekarang ini putaran sedang. Setelah 2 menit, ini akan meningkat tinggi untuk putarannya. Ini versi terbaru. Baik yang masjid versi heavy duty shock absorber, atau versi yang rumah tangga, yang heavy duty, ya heavy duty 330 heavy duty, atau yang ini sudah dilengkapi shock absorber seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan multi speed, ya multi speed untuk mesinnya. Ini goyang-goyang seperti ini. Setelah ini nanti akan meningkat. Setelah 2 menit, putarannya akan lebih tinggi, ya untuk mengeringkannya jauh lebih sempurna, lebih bagus. Ya putarannya jauh lebih bagus. Ini versi yang shock absorber. Goyang-goyang mengikuti seperti ini. Mantap ya, bisa dilihat ini. Tunggu aja, ya. Ditunggu, nanti akan kedengaran suaranya, akan jauh lebih tinggi dan airnya nanti akan turun lagi. Ini kalau karpet Turki, karpet yang super tebal itu harus benar-benar tiris airnya. Ini putarannya mulai tinggi, sudah kedengaran suaranya, airnya pasti akan keluar lagi. Ini ya suaranya, ini putarannya jauh lebih tinggi, putaran 900 rpm yang versi heavy duty atau versi heavy duty with shock absorber seperti ini. Goyangannya aman, dia nggak sampai lompat-lompat. Video awal tadi ketika dibandingkan 2 mesin tadi kan sudah kelihatan dengan yang sebelah ini. Yang tanpa shock absorber sudah kelihatan seperti apa respon mesin menghadapi lonjakan karpet atau getaran karpet yang berlebih. Itu akan beda responnya. Yang ini dan ini pasti akan beda. Ini setelah 5 menit mesin ini akan mati sendiri. Otomatis alarmnya berbunyi, mesinnya mati, nanti lipatannya kita tunjukkan. Biasanya kalau karpet Turki lipatannya itu jumlahnya berbeda. Ya, ini biar mati, biar 5 menit. Ya, biar 5 menit. Kita lihat, ini airnya banyak ya yang keluar seperti ini. Ini bisa, kalau mesinnya ini loh, bisa goyang-goyang gini. Ya, lebih semut, lebih halus. Nah, ini mesinnya seperti ini. Mesin bulldozer dari Yusima Teknik Pasuruan. Nah, ini seperti ini, mantap. Ini versi shock absorber. Terserah sesuai kebutuhan. Pilih yang biasa, pilih yang murah, yang medium atau heavy duty with shock absorber seperti ini. Sesuai kebutuhan Anda seperti apa. Ya, ini sudah aman. Rodanya besar. Dari awal mula rodanya sudah besar. Pintu buka nutupnya sistem klik lebih mudah, ada pen pengunci untuk menahan getaran. Jadi pintu ini harus prokoh, harus kuat. Sudah dilengkapi lubang bilas, engselnya kuat, dinamonya 5,5 HP. Ya, stainlessnya yang tipe ini itu dia 2 mili asli. Ya, lebih bagus, lebih kuat menahan getaran yang berlebih. Ya, kita lihat seperti ini. Nanti kita sambil tes panas bearingnya seperti apa. Ayo coba ambilkan tes alat ukurnya, kita tes saja. Alat ukur untuk panas, yang panas saja. Yang untuk panas kita cek, kita tembak panasnya bearing seberapa. Jadi kalau mesin mau kita kirim, panasnya itu kita cek. Sebelumnya biasanya kita 1 jam, setengah jam, 30 menit sampai 1 jam kita running putaran tertingginya dengan adanya beban. Itu kita tes panasnya berapa. Nanti akan kelihatan. Ini panasnya itu di sini. Ini tembak, ini alat ukur tembak. Di sini panasnya setelah 3 menit, 4 menitan, 5 menitan, 43 derajat, sangat aman. Alarmnya sudah berbunyi menandakan sudah 5 menit. Setelah ini kita buka, kita bisa cek dalemannya. Ya, ini kita lihat. Ini loh, biasanya kalau mau mati agak goyang-goyang. Biasanya ini sudah direduksi. Ya, ini bisa dilihat tanpa diputar balik dulu, tanpa di reverse kita buka. Ya, siap-siap dibantu. Nanti kita buka. Kita cek karpetnya, saya tunjukkan jumlah lipatannya seperti apa. Ya, ini goyang-goyang kan, semut kan,
ya, gerak-gerak seperti ini. Ini loh, ayo coba dibantu dibuka. Nah ini dibuka, jumlah lipatannya itu berbeda. Ini loh yang menyebabkan dia getarnya agak lebih. Yuk. Nah di sini agak mendekat, kamera salah satu mendekat ke sini. Nah ini bisa dilihat di sini, jumlah lipatannya berbeda. Ini loh yang menyebabkan perbedaannya. Ini jumlah lipatan. Kenapa saya bilang jumlah lipatan berbeda? Yang pertama, sebelah kiri ini ujung satu di sini, ujung yang satunya di sini. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, ada 4 lipatan, separuh. Yang satunya 1, 2, 3. Ini loh yang menyebabkan dia getarannya berlebih. Sebagus apapun kalau ini tidak seimbang ya pasti getar. Ini alasannya. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yang sini 1, 2, 3, ada 3. Separuh ini adalah 4 lembar, separuh ini adalah 3. Akibatnya apa? Berat yang sebelah sisi sini. Jadi goyang-goyang. Ini perbedaannya di situ. Ya, ini saya tunjukkan. Terus alat ukur untuk tes. Kita tes kelembapan karpetnya di sini. Ya, kita cek kelembapannya berapa. Karpet ini kita nyalakan, kita tempel di sini. Di sini 19%. Ya, ini pindah lagi di sini 14%. Ini kelihatan ya, kelihatan kamera 1. Ya ini, tunjukkan aja, agak gelap. Ya ini 14%. Ini lipatannya yang saya tunjukkan ini 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4, di sini 1, 2, 3. Ini yang menyebabkan beratnya tidak seimbang. Ini salah satu contohnya. Itu tadi ya video. Penjelasan tentang mesin. Ini setelah ini bisa diputar balik. Setelah ini bisa diputar balik, karpet bisa diambil, bisa diangin-angin atau dijemur. Ini tadi penjelasan tentang mesin bulldozer dari Yushima versi heavy duty with shock absorber. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, mau pilih yang mana bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, pilih yang ini atau yang ini atau yang bulldozer masjid, sesuaikan dengan kebutuhan atau pasar Anda. Ikuti terus video-video dari Yushima Teknik. Jangan lupa ya, di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yushima agar kita semangat untuk bikin kontennya, agar kita bisa semangat untuk menebar manfaat. Terima kasih.